Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Teteh-teteh, Salam. Assalamualaikum. Ustadz Aib juga. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita di bulan Ramadan, kalau di Perancis itu memasuki hari ke-15, Ustadz. Kalau di Indonesia mungkin masih hari ke-14 ya, kita beda sehari. Dan Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat rezeki untuk masih bisa mendengarkan kajian pagi ini, sore dan sore hari di Indonesia. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan juga beserta kerabatnya. Karena berkat beliau kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dekat kepadanya. Baik, kali ini temanya adalah intinya bagaimana menyemangati pertengahan bulan Ramadan. Karena biasanya awal-awal semangat mulai agak pertengahan, mulai riweuh ya Ustadz ya. Kalau di Indonesia mungkin riweuhnya dengan baju lebaran, persiapan dan sebagainya, bikin kue. Kalau di Eropa mungkin Ustadz, karena semua serba terbatas, Alhamdulillah nggak ada tuh Ustadz yang namanya Shopee gitu-gitu. Jadi kita agak lumayan lah Ustadz. Kalau dari segi itu mungkin lebih hemat, lebih ngirit ya Ustadz ya. Dan kue mungkin kayak aku Ustadz, karena apa ya, jadi malas gitu bikinnya. Ya sudah, beli aja gitu Ustadz. Jadi mungkin lebih banyak waktunya gitu ya Ustadz ya untuk beribadah di sini. Karena kalau keluar pun kan suasana juga tidak mendukung ya Ustadz ya. Di Eropa ini kan tidak mendukung suasananya. Semua tidak boleh dibilang kan di negara non-Muslim ini ya kehidupan berjalan seperti sebagaimananya Ustadz ya, ya yang makan, yang sebagainya, dari mulai pakaian dan kesehari-harian. Dan hal itu bisa sebenarnya juga memberikan dampak, kadang-kadang Ustadz memberikan dampak kok tidak ada yang mendukung kita gitu, sehingga tadinya mungkin kita yang bersemangat, akhirnya jadi dampaknya kalau di kita mungkin lebih kepada mental kali ya Ustadz ya. Ternyata kita merasa sendiri sehingga akhirnya mulailah menurun dah yang namanya semangat untuk berpuasa. Karena itu kita akan membahas mengenai masalah ini bagaimana agar kita tetap bersemangat dari pertengahan ini hingga akhir tetap konsisten. Mangga Ustadz, waktunya silakan. Makasih nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mimman qama wa shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sahabat MPP, Majelis Pengajian Perancis, dan juga PERMIIF, Perhimpunan Masyarakat Islam Indonesia di Perancis, mudah-mudahan senantiasa berada dalam kesehatan dan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, memang belakangan ini kita semua ada yang merasa dikagetkan mungkin kan dengan terjadinya berbagai isu internasional. Tapi ala kulihal, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan Allah. Terlebih di bulan puasa ini, Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita sehingga kita bisa menunaikan, melaksanakan ibadah puasa ini dari awal dengan penuh semangat dan sampai finish kita senantiasa diberikan kekuatan dan juga rahmat, hidayah dan taufiknya oleh Allah di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima amalan kebaikan kita dan memang Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatan kita
sifatnya adalah rahasia karena Allah yang mengetahui. Terlebih puasa. Puasa adalah istimewa karena Allah langsung menyebutkan di dalam hadis qudsinya. Tetapi yang menarik adalah bagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali bahwa di antara tanda Allah menerima amal kebaikan seorang hamba itu adalah dia akan memberikan taufik, dia akan memberikan kemampuan untuk melakukan amalan soleh setelahnya. Nah, maka harapannya adalah Allah menerima amal-amal kebaikan kita, terlebih bulan puasa ini adalah ibadah puasa, sehingga dari awal sampai akhir kita bisa melakukannya dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kemudahan dan bimbingan dari Allah SWT. Sehingga itu termasuk amalan yang diterima. Sahabat sekalian, jemaah yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan kali ini bagaimana kita sama-sama terus semangat dalam melakukan amal kebaikan, ya, dalam melakukan amal soleh. Ruhiyah kita senantiasa terjaga dari awal sampai kita finish Ramadan ini, ya. Finish kehidupan nanti sebenarnya adalah ketika kita sampai menemui Allah SWT. Nah, menjaga ruhiyah setelah pertengahan Ramadan, ya, ada yang hari ke-14, ada yang hari ke-15, sama teh di Indonesia pun ada yang hari ke-15, ya, itu adalah pertengahan. Nah, dan tentunya perjalanan ini masih ada, masih panjang, maka bagaimana kita terus merawat semangat ruhiyah kita. Nah, maka kita ingat bahwa manusia itu terdiri daripada 3 dimensi utama. Ya, kita disebut manusia yang sempurna itu adalah terdiri dari dimensi jasmania ataupun jasad, ya. Kemudian juga dimensi mental fisik ataupun psikis, ya, psikis, mental atau psikis itu adalah akal, akliyah. Kemudian juga ada dimensi ruh, spiritual. Nah, maka jasad ini adalah aspek lahiriah manusia yang bersifat materi fisik dan biologis. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu adalah manusia juga, nama lain daripada manusia kan ada suratnya, ada An-Nas, ada Al-Insan, ada keturunan Adam, Bani Adam, juga disebut sebagai bashar, itu kan manusia. Ya, itu lebih kepada aspek lahiriah secara biologis. Ya, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat a'radul basyariyah, sifat manusia biasa seperti kita. Baginda Rasul makan, baginda Rasul minum, maka bagaimana beliau makan dan minum menjadi teladan bagi kita. Baginda Rasul menikah, bagaimana rumah tangga yang sesuai dengan ketentuan yang Rasul contohkan. Di rumahnya senantiasa aman, tentram, sejahtera, ya, nyaman. Makanya ada ungkapan, rumahku adalah surgaku. Itulah bagaimana baginda Rasul Muhammad SAW ada aspek lahiriahnya aradul basyariyah. Kemudian juga kita manusia ini adalah ada akal. Inilah yang membedakan kita dengan binatang. Ya, aspek yang berfungsi untuk berpikir, bernalar, membuat keputusan dan membedakan yang baik dengan yang buruk. Itulah kita diberikan akal, dimensi mental atau psikis. Ya, kemudian juga kita sebagai manusia ada dimensi spiritual atau ruh. Nah, maka bagaimana kesempatan kali ini kita akan terus menjaga ruhiyah kita, ya, di pertengahan Ramadan ini senantiasa stabil ruhnya, ya. Ataupun kalau ada jasad yang kelaparan, begitu pun ruh tidak kelaparan gitu kan. Aspek batiniah atau spiritual terdalam
yang berasal dari tiupan Allah, ya ruh itu kan. Jadi manusia akan berproses dalam penciptaannya, ya. Dan terakhirnya adalah ditiupkan ruh, ya, dengan izin Allah, ya, malaikat yang menjadi perantara. Nah, semuanya itu adalah jamaah sekalian perlu nutrisi, ya. Sebagaimana jasad kita nutrisinya adalah makanan dan minuman yang ketika tidak diberikan itu akan kelaparan dan kehausan, ya. Dan semuanya kan ada porsinya. Maka puasa dalam hal ini adalah bagaimana kita meninggalkan makan dan minum berkaitan dengan fisik, tetapi nanti akan berdampak kepada ruh, gitu kan. Ya, kita tidak makan dan tidak minum di siang hari, itu yang lemes adalah fisik kita, jasad kita. Tetapi di sisi yang lain akan memberikan kekuatan bagi ruh kita, itu kan. Ya, maka aspek spiritual ruh ini juga ada nutrisinya. Begitupun dengan akal, ya. Akal kita perlu nutrisi dengan senantiasa belajar, ada ilmu pengetahuan, ya. Semakin kita belajar, nanti akan semakin merasakan bahwa ilmu itu begitu luas, ya. Maka seperti halnya orang yang menyelam semakin dalam, dia akan semakin merasa indah melihat berbagai hal yang ada di dalam perairan, gitu kan. Ya, tentunya perairan di dunia itu kan lebih lebih luas, dan tentunya juga penghuninya juga lebih lebih banyak. Nah, itu gambaran bahwa semua dimensi yang ada dalam diri kita, karena kita termasuk manusia yang sempurna, ya, secara jasad juga akal dan ruh semuanya ada nutrisinya. Dan begitupun dengan ruh ini, nutrisinya adalah bagaimana kita melakukan amal soleh sehingga seperti tadi halnya puasa, walaupun kepada jasad itu membuat lemes, ya, ketika sedang berpuasa itu kan banyak L-nya, ya, lapar, letih, lemas, lesu, letoy, gitu kan, ya. Jadi kepada ruh itu justru menjadi kekuatan, ya. Begitupun dengan amalan-amalan yang lain. Maka bagaimana di pertengahan Ramadan ini, sudah sampai pertengahan atau baru sampai pertengahan, ya. Di antara kita mungkin ada yang menyebutkan sudah sampai pertengahan, ada juga yang menyebutkan baru sampai pertengahan. Ya. Kalau sudah sampai, berarti merasa sudah banyak yang dilalui atau sudah lama. Kalau baru, berarti merasa baru sedikit, gitu kan, yang dilalui. Nah, ala kuliah ini adalah kita sampai pertengahan, gitu kan. Ya, jadi kita sebagai manusia yang sempurna memiliki tiga dimensi ini, dan semuanya perlu nutrisi. Sebagai halnya jasad kita perlu nutrisi, perlu makanan. Ketika tidak diberikan, maka akan eh, nanti mengalami kelaparan, gitu kan. Begitupun dengan roh kita. Maka bagaimana kita senantiasa memberikan nutrisi kepada roh kita sehingga kita termasuk manusia yang ketiga dimensi ini, ya, saling keterkaitan dan manusia yang sempurna. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perjalanan kita masih panjang. Ya, kalau Ramadan ini 1 bulan, kita sudah sampai pertengahannya 14 ataupun tanggal 15. Masih ada setengahnya lagi, masih panjang perjalanan. Ya, kalau perjalanan dari Jakarta ke luar
negeri, ya, ke tempat sahabat masing-masing, gitu kan. Ya, tentunya kan perjalanan utuhnya berapa jam bisa ditempuh, dan ada setengahnya, ada seperempatnya, ya, ada sepertiganya perjalanan. Kalau kita lihat secara perhitungan, ya, kita Ramadan ini sudah sampai setengahnya, berarti masih ada setengah perjalanan, masih panjang, ya. Maka bagaimana tetap kita semangat di dalam mengisi amal soleh di bulan Ramadan ini. Kemudian juga tetap konsisten menjaga amalan agar kuat sampai finish. Ya, finish Ramadan ini adalah 1 bulan. Nanti sampai akhir bulan, entah 29 atau 30. Ya, jarang yang 31. Antara 29 dan 30. Masih panjang perjalanan kita, maka bagaimana kita tetap merawat semangat kita, ruhiyah kita, karena memang semuanya berasal dari semangat dan dari ruh, ya. Sehingga bagaimana kita berbicara tentang kolbu, tentang semangat di dalam amalan itu, nanti kita akan melihat kepada semangat kita di dalam melakukan amal soleh di dalam keseharian. Nah, jadi perjalanan masih panjang, harus tetap semangat, karena ketika seorang pelari dia berlari cepat ataupun sprint, tentunya berbeda ketika dia mengelola napas, mengelola semangat, mengelola tenaga dengan lari yang panjang, yang lama, dengan lari maraton, ya. Dan kita melaksanakan ibadah puasa juga baru sampai pertengahan, ya, ataupun sudah sampai pertengahan, masih terus ada perjalanan. Ya, ini bagian daripada harapan kita, ya. Jadi berharap, kita meminta, berdoa kepada Allah, ya, usia masih panjang dan diberkahi sehingga sampai kepada finish, karena tidak sedikit ataupun ada, ya, tetangga saudara ini yang meninggal sebelum finish Ramadan ini. Nah, maka bagian daripada harapan dan doa itu kita meminta kepada Allah supaya bisa menunaikan sampai tuntas bulan Ramadan ini. Dalam artian, maka ketika sampai finish, sampai akhir bulan, perjalanan ini masih panjang. Maka semangat harus tetap ada untuk sampai kepada akhir. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka berbicara tentang semangat dan beramal kita di dalam aktivitas ibadah itu adalah berbicara tentang niat. Maka ketika di antara kita ada yang sudah merasa kendor semangatnya, maka perbaharui niat kita. Karena niat itu memang perlu diperbaharui, karena ada kalanya kita terpengaruhi dengan hal-hal lain ataupun dengan amalan-amalan yang tidak baik. Ya, maka itu akan berpengaruh terhadap niat. Maka bagaimana kita senantiasa memperbarui niat ini? Ya, ketika kita menggunakan alat elektronik juga, ya, entah itu handphone ataupun juga komputer, itu kan, ada kalanya perlu di refresh, gitu kan, ya, supaya segar kembali. Begitupun dengan niat, karena niat itu adalah yang paling utama di dalam kehidupan ibadah kita. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima amalan kita ketika dua hal itu yang sesuai. Yang pertama, niatnya karena Allah. Yang kedua, aktivitas amal ibadahnya sesuai dengan ketentuan, dengan keharusan, sesuai dengan yang baginda Rasul sebagai teladan kita perintahkan dan contohkan. Ya, niat karena Allah, ikhlas, kemudian sesuai itu adalah ittiba ar-rasul, sesuai dengan ketentuan.
Ya, maka bagaimana kita senantiasa memperbarui niat kita, karena niat itu menentukan diterimanya dan tidak amalan kita. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Dan niat kita adalah berada di kolbu hati kita, dan amalan kolbu itu, amalan hati ada kalanya bisa ditampakkan, ada kalanya tidak. Nah, berbagai amal soleh, amal kebaikan itu, ya, itu harus didasari dengan niat yang baik. Ya, pondasi diterimanya amal adalah niat, dan amal itu ditentukan dengan niatnya, penentu nilai ibadah. Kita mendapatkan nilai 1, mendapatkan nilai 2, mendapatkan nilai 10, 20, sampai 100, sampai tidak terhingga. Ya, kalau bahasa ayat Al-Quran, bil ghairi hisab, ya, unlimited itu pahalanya. Ya, itu tergantung niatnya. Ya, maka kita senantiasa memperbarui niat kita, karena ada hal-hal yang memang merusak terhadap niat, kan? Maka harapannya adalah puasa yang dilakukan dari awal, ya, secara berurutan itu akan senantiasa merefresh niat kita, sehingga akan senantiasa murni lillahi ta'ala. Juga niat adalah yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Nah, jadi itulah hebatnya niat. Ada pembeda antara ibadah dan kebiasaan, antara rutinitas. Nah, maka rutinitas itu bisa menjadi berkualitas dengan adanya niat. Ya, jadi inilah yang menentukan antara ibadah dan kebiasaan itu niat. Maka bagaimana kebiasaan kita keseharian itu bisa menjadi nilai ibadah, ya dengan niat. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka Ramadan ini mengajarkan puasa itu adalah senantiasa memperbarui niat. Ya, ketika kita berpuasa kan berniat di malam hari. Ya. Dan kemudian termasuk kepada rukun puasa itu kan niat. Kemudian meninggalkan hal yang batalkan puasa di siang harinya. Ya, niat sebelum berpuasa. Ini senantiasa diperbarui niat kita. Jamaah sekalian, maka ketika niatnya tidak baik, ya, ataupun bukan karena Allah, ya, karena hal lain, karena manusia, disebut dengan ria, itu kan, ingin dipuji oleh orang lain, ya. Dan ria ini berbahaya. Para ulama menyebutkan sebagai uh, syirkul asgor, syirik kecil, itu kan. Nah, sama halnya dengan ketika kita merangkai kata, menulis, ketika kita berbuat amal kebaikan kemudian diikuti dengan ria, pahalanya seperti halnya nanti kita membuat tulisan, merangkai kata dari huruf menjadi kalimat, kemudian menjadi paragraf, 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, sampai beratus-ratus bahkan beribu-ribu halaman. Tetapi ketika itu semua diblok, kemudian kita menekan tombol delete, hilang semuanya, gitu kan. Nah, itu bahayanya ria kita beramal di dalam keseharian. Amal ingin dilihat oleh manusia, ria, ya, dari kata-kata ro'a itu kan. Kemudian menghapus pahala dan mengotori keikhlasan. Maka kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, ya, puasa Ramadan latihan kita membersihkan diri kita, membersihkan hati. Ya, jadi kita diingatkan memang dalam Al-Quran itu amalan-amalan unggulan yang termasuk kepada rukun Islam juga, itu diingatkan bagaimana jangan sampai kita beribadah karena manusia ataupun ria. Ya, kita bisa mencermati dalam
ayat yang pendek dan kita sudah hafal, saya kira setiap kita di surat Al-Maun itu kan. Ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa sholat itu mendapatkan pahala, tetapi ada orang yang celaka dengan sholatnya. Fawaidun lil musallin. Nah, lanjutan ayatnya adalah alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, orang yang dalam sholatnya ingin dipuji oleh orang lain ataupun karena ria. Alladzina hum yura'un, orang yang ria karena sholat, dalam sholat. Begitupun kita diingatkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah berkaitan dengan kita memberikan infak kepada orang lain ataupun bersedekah. Ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, jangan sampai engkau membatalkan pahala infakmu, pahala sedekahmu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya. Dan engkau jangan berinfak karena ingin dipuji oleh orang lain, karena ria. Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nah, di sana juga ada kata-kata ria. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Orang yang memberikan kepada orang lain, berinfak ataupun bersedekah. Kalau yang wajib zakat berarti ria'an nas. Ya. Orang karena ingin dipuji, ria di hadapan manusia. Ya, seperti apa? Famathaluhu kamathali safwan. Seperti ada debu di atas batu yang licin, kemudian air yang banyak, air hujan yang deras menyirami batu yang licin tersebut, maka tidak ada bekas sedikit pun. Famathaluhu kamathali safwan 'alai turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Engkau tidak akan melihat yang ada di sana, debu itu. Semuanya hilang. Itu kita diingatkan juga. Ketika sholat kita diingatkan, jangan sampai ria. Ketika kita berinfak sedekah, juga diingatkan. Kalau kita melihat ayat itu berarti ketika kita melakukan amalan, amalan itu, amalan-amalan soleh, berarti ada peluang. Nah, maka lagi-lagi dengan puasa ini adalah melatih diri kita untuk membersihkan hati kita. Ya, mudah-mudahan puasa yang sudah terlewat, ya sudah 14 hari, ya, ada yang 13 hari, itu betul-betul ya mengontrol kolbu kita sehingga kita berbuat amalan-amalan itu lillahi ta'ala karena Allah. Dan ini ketika Allah menyebutkan dalam berbagai ayat terkait dengan amalan soleh, hati-hati dengan ria, berarti memang mudah gitu kan menempelnya di dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat ria ini sehingga amalan kita murni ya karena Allah. Dan sekali lagi puasa itu kan mengajarkan kita untuk membersihkan hati. Atau puasa itu para ulama menyebutkan memang juga bagian daripada membentuk karakter kita. Ya, karakter yang baik. Sehingga ada yang menyebutkan bahwa puasa bahasa Arabnya kan saum, ya, terdiri dari 3 huruf itu kan bahasa Arabnya. Ada sod, ada waw, ada mim. Ya, dan setiap huruf para ulama menyebutkan, ya, itu menunjukkan karakter kepribadian orang yang melakukan puasa tersebut. Ya, sod itu dimaknai dengan sidqul qaul, benar di dalam ucapannya. Ya, jadi orang yang berpuasa yang betul, saumnya yang betul adalah dia senantiasa berkata yang baik. Ya, benar ucapan, benar tindakannya, benar niatnya. Sidqul qaul. Kemudian wawunya adalah waro. Waro itu senantiasa hati-hati. Bahasa Sundanya apik gitu kan. Ya, dia berhati-hati supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan. Ya,
hati-hati di dalam kehidupan ini. Ya. Kemudian mimnya adalah muttaqin, ya, membentuk pribadi yang bertakwa sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183, ya, yang sudah kita ketahui bahwa la'allakum tattaqun, membentuk pribadi yang bertakwa. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka mudah-mudahan kita dengan puasa ini melatih, membersihkan kolbu hati kita sehingga kita semua terhindar dari yang namanya riya, ya, karena memang berbahaya, ya. Sama halnya tadi kita sudah banyak menulis beratus-ratus halaman dan ternyata ketika memijit, menekan tombol delete saja semuanya hilang. Jamaah sekali yang dirahmati Allah, puasa melatih keikhlasan kita. Maka bagaimana berbicara tentang uh, mempertahankan ruh ini, semangat, ya, kita beraktivitas beribadah di bulan Ramadan ini, ya, berbicara tentang keikhlasan, dan puasa melatih keikhlasan, ya, ibadah yang tersembunyi, ya, walaupun mungkin secara fisiknya bisa saja pura-pura lemes, pura-pura letih, pura-pura lapar, pura-pura letoy gitu kan, tapi hakikatnya adalah puasa itu tersembunyi. Makanya dalam hadis kursi Allah menyebutkan wa ana ajzibih, gitu kan, langsung. Karena hanya yang bersangkutan dengan Allah yang mengetahui, itu kan. Ya, itulah salah satu menjadi alasan nanti ketika puasa, beralasan di hadapan Allah bahwa puasa bisa menjadi penolong syafaat, gitu kan. Ya, ibadah yang tersembunyi ini melatih keikhlasan, karena ikhlas itu adalah kita melakukan amalan kebaikan, mau dilihat orang mau tidak sama saja. Nah, dan dengan puasa itu dilatih, ya. Kemudian melatih kejujuran kita, melatih kesabaran kita, melatih pengendalian diri kita, dan hal-hal lain, ya, dengan adanya saum, dengan adanya puasa ini di bulan Ramadan ini, ya. Maka puasa yang terus dilakukan, ya, lillahi ta'ala, itu akan betul-betul berdampak. Sama halnya kan dalam Al-Quran disebutkan memang yang berpuasa bukan cuma kita, tetapi orang-orang sebelum kita juga berpuasa. Dan ada hewan juga yang berpuasa, ya, yang kita sudah tahu, ya. Mungkin di antara kita ada yang jijik dengan ulat, bukan? Ya, tetapi ketika ulat itu kan juga ada bulunya sehingga membuat merang, gitu kan, ya, membuat gatal, ya. Tapi ketika dia berpuasa, ya, berubah menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang tadinya menjijikan jadi enak dilihat, ya. Dan kupu-kupu itu kan hinggap pada bunga yang harum, itu kan, ya. Nah, maka itulah gambaran bagaimana puasa melatih berbagai karakter kebaikan di dalam diri kita. Salah satunya adalah ikhlas kita kepada Allah SWT. Jamaah sekali yang dirahmati Allah. Nah, di antara kita meminta kepada Allah itu adalah meminta hati kalbu kita selamat dari berbuat ria, ataupun bersih dari syirik, dari ria, dan dari penyakit-penyakit kalbu, penyakit-penyakit hati lainnya. Nah, maka Ramadan bukan tentang banyaknya amal yang terlihat yang kita lakukan, tetapi tentang bagaimana perubahan kalbu, perubahan hati yang kita rasakan. Ya, maka di antara doa yang bisa kita panjatkan adalah meminta supaya hati ini senantiasa selamat dan bersih. Ya Allahumma, ya Allah, inni as'aluka qalban saliman. Aku meminta kepadamu kalbu, hati yang selamat. Bersih dari syirik, bersih dari riya, bersih dari penyakit-penyakit hati lainnya. Allahumma inna nas'aluka
Allah ataupun Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu qalbu, hati yang selamat. Itu di antara doa yang bisa kita minta kepada Allah berkaitan dengan qalbu kita agar kita mempertahankan ruh, bagaimana mempertahankan keikhlasan, motivasi kita beramal di bulan Ramadan ini. Sahabat sekalian jemaah yang dirahmati Allah, ya untuk selanjutnya istirahat itu boleh, ya boleh istirahat, tetapi jangan sampai berhenti, kan? Ya, tadi perjalanan kita masih panjang. Kalau merasa lemah dan capek, istirahat. Ya, sama halnya dengan ketika kita melakukan perjalanan fisik itu kan, ya perjalanan jauh itu kan. Ya nanti kalau di Indonesia ada, karena kenapa? Karena memang kita melihat bahwa di kalian ini ya baik, di akhir itu kan biasanya ada tradisi mudik, nah kan, ya, ya jadi ada perjalanan gitu kan, ya. Ketika dalam perjalanan itu diingatkan, Anda letih, ya, Anda capek, istirahat. Maka istirahat itu boleh, ya. Tapi kalau berhenti jangan, ya. Dalam artian ketika kita akan menuju ke sebuah tempat, ya, dalam perjalanan, kalau capek istirahat, tapi kalau berhenti di sana di tengah perjalanan jangan, karena nanti tidak akan sampai ke tempat tujuan. Ya. Jadi istirahatnya ruhiyah spiritual adalah momen mengistirahatkan jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi makan kolbu kita, hati kita, dan menenangkan batin ini agar kembali bersemangat, ya, mengisi itu kan, direfill kembali. Dilakukan melalui ibadah kita, berzikir, sholat, tadabbur alam, ya, tadabbur juga kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, dan ada kalanya perlu rekreasi sehat, rihlah yang bernilai ibadah, ya. Maka yang bisa untuk melakukan rihlah, ya, dalam spiritual, ya, pergi ke Baitullah bisa diagendakan, walaupun waktu-waktu ini memang perjalanan ke sana juga perlu diperhatikan karena ada faktor keamanan. Tetapi memang dari segi bagaimana ada rihlah, ya, qalbiyah itu kan, kita istirahat ruhiyah ini bagaimana dilakukan dengan ibadah-ibadah kita, dalam artian ketika kita melakukan amal soleh, beribadah, ya, kepada Allah, entah itu berzikir, entah itu sholat, entah itu uh, baca Al-Quran, berinfak, ataupun yang lainnya, itu kan, ya, itu di sisi lain merasa jenuh, ya. Maka bagaimana konsep istirahat boleh ini tetapi jangan berhenti adalah bagaimana di dalam ruhiyah kita, kita melaksanakan ibadah itu bervariasi, ya. Maka hindari kejenuhan dalam beribadah, maksudnya adalah ketika kita merasa ada kejenuhan membaca Al-Quran, ya, beralih untuk mentadaburinya, ya. Ketika jenuh mentadaburinya, ya, beralih kepada amalan lain, berzikir ataupun sholat ataupun berinfak, ya. Jadi tetap di dalam kondisi yang baik sehingga akan terhindari dari hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi perjalanan ini masih panjang, maka istirahat, ya, boleh, tetapi jangan sampai berhenti, ya kan? Tetap kita terkontrol di dalam melakukan amalan kebaikan-kebaikan, ya. Kalau mungkin secara rutinitas dan juga secara perhitungan, ya, ketika kita mampu hari ini melakukan
membaca Al-Quran itu 1 halaman dan mungkin ada kejenuhan, ya inginnya kan besok lebih baik, mungkin 2 halaman. Tapi setidaknya jangan sampai tidak membaca sama sekali, itu maksudnya. Ya, bisa 1 ayat, 2 ayat, ya. Tetap di dalam kebaikan-kebaikan, walaupun yang baik itu adalah yang terus meningkat. Tetapi ketika ada kejenuhan itu hal yang wajar, tetapi jangan sampai berhenti gitu kan. Ya. Nah, jamaah sekalian, kemudian pada akhirnya adalah akhir yang baik itu menentukan nilai amalan kita. Amalan tergantung pada akhirnya. Wa innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Maka bagaimana kita merawat awal, kemudian pertengahan, kemudian sampai akhir dalam kondisi baik, memang perlu senantiasa diperhatikan. Ya, maka setidaknya di Ramadan ini sudah sampai pertengahan kita merenung sejenak, gitu kan, supaya ruhiyah kita senantiasa full dari awal sampai finish itu. Maka ada kalanya memang perlu sebuah renungan untuk menuju akhir Ramadan itu. Ya, minimal yang pertama kita mengevaluasi ibadah kita. Setiap selesai berbuka puasa, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, seyogianya kita merasa khawatir. Ya, sekaligus menaruh harap kepada Allah. Khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Ya, dan juga berharap bahwa Allah yang menerimanya. Karena kita beribadah lillahi ta'ala karena Allah. Sebab kita tidak tahu apakah puasa kita diterima sehingga termasuk hamba yang dekat di sisi Allah dengan puasa ini. Atau sebaliknya, yang ditolak dan termasuk hamba yang mendapat murka, na'udzubillah. Ya, maka renungan-renungan ini mengevaluasi diri bagaimana kita merasa, ya memang antara khauf dan roja, ya. Kita berharap kepada Allah, tetapi di sisi lain juga ya kita cemas dalam artian sehingga dari kecemasan itu adalah akan lahir harapan yang lebih tinggi kepada Allah. Nah, ini 2 hal yang beriringan, bukan, antara khauf dan roja. Mengevaluasi ibadah ini, jadi di dalam keseharian kita, karena kita berniat awalnya adalah puasa lillahi ta'ala, maka nanti di akhir pun ingat kepada Allah. Ya Allah, terimalah amalan saya. Ya, maka ketika kita menjelang berbuka itu kan berdoa juga ya, dan ingat kepada Allah itu kan, dan merenungi ya apakah puasa ini diterima. Dan tadi di antara ciri diterimanya amal perbuatan kita adalah bagaimana yang dikatakan Ibnu Rajab tadi. Allah memberikan kemampuan kita untuk melakukan amalan-amalan lain yang baik gitu kan. Ya, ketika bisa berpuasa tanggal 3, tanggal 4-nya berpuasa lagi gitu kan. Dan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah renungan menuju akhir Ramadan ini adalah kita penuh dengan rasa syukur. Allah sudah sampaikan sampai pertengahan, terus disyukuri. Ya, dan bersyukurnya itu adalah dengan merawat amalan-amalan kita. Ya, karena ketika kita bersyukur, maka Allah akan kuatkan, dan ketika berkaitan dengan rezeki Allah akan tambahkan, gitu kan. Ya, dan berbuat kebaikan juga merupakan rezeki Allah akan kuatkan untuk terus melakukan amal ibadah yang lainnya. Nah, maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah disebutkan, wahai manusia, telah tiba bulan Ramadan, bulan agung, bulan mulia, ya di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menjadikan puasa wajib bagi kita ya di bulan ini, dan sholat malamnya sebagai amalan sunnah. Ya, ada sholat tarawih yang merupakan pembeda dengan di bulan selain bulan Ramadan. Maka siapa yang melakukan satu ibadah sunnah pada bulan lainnya,
ya, pada bulan ini dilipat gandakan dengan pahala wajib. Ya, sesuai menunaikan kewajiban-kewajiban. Dan siapa yang menunaikan satu ibadah wajib di bulan ini, maka pahalanya seperti menunaikan 70 kewajiban di bulan lainnya. Ya, ini adalah bagian rasa syukur kita bahwa dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan amalan sunnah sama dengan wajib, dan amalan wajib dilipat gandakan sampai 70. Ya, pahala sama dengan kewajiban di bulan lain. Ya, ini berkaitan dengan bulan, karena memang ada tempat-tempat yang dilipat gandakan kebaikannya. Kita sholat di Masjidil Haram sampai dapatkan pahala 100.000, di Masjid Nabawi 1.000, ya, di Masjid Aqsa, ya, di Palestina 500, dan di masjid-masjid selain itu, ya, mendapatkan ketika berjamaah kan 27 pahala kebaikan, dan kalau tidak berjamaah, ya, mendapatkan satu kebaikan. Nah, berkaitan dengan Ramadan juga, bulan ini adalah waktu dilipat gandakan kebaikan. Dan kita sudah sampai setengahnya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk terus beramal baik, sehingga lipatan-lipatan kebaikan itu terus kita bisa dapatkan. Dan pada akhirnya, terakhir yang ketiga adalah jamaah sekalian, renungan di akhir Ramadan ini adalah kita nanti memaksimalkan hari yang tersisa. Ya, kalau dibagi 3 berarti ada sepertiga terakhir, ya. Dan kita sekarang sebentar lagi akan menuju akhir, gitu kan. Dan baginda Rasul mengajarkan bagaimana lebih sungguh-sungguh yajtahidu, ya, fi asri al-awakhir, di 10 hari terakhir, mala yajtahidu fi ghairi, yang tidak ada, ataupun mala yajtahidu fi ghairi, yang sebelumnya berbeda dengan kesungguhan di 10 hari terakhir. Itulah jamaah sekalian terkait dengan renungan. Mudah-mudahan kita ini sampai pertengahan Allah terus membimbing kita, menguatkan, memberikan hidayah dan taufiknya, dan kemampuan kita, dan kesungguhan kita, dan keinginan kita, motivasi untuk ruwiyah ini senantiasa full, gitu kan. Senantiasa, walaupun tadi ya memang ada kalanya naik turun, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ketika kita memvariasikan amalan soleh itu, ya, karena memang ketika ada kejenuhan, itu nanti akan senantiasa terjaga insya Allah. Nah, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada malam Lailatul Qadar, ya, dan menjadikan kita orang-orang yang diterima ibadahnya, dan Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang diharamkan ataupun tidak diterima, itu kan. Allahumma balighna lailatul qadri waj'alna fiha minal maqbulin wa la taj'al minal mahrumin. Allah menyampaikan kita pada Lailatul Qadar, ya, 10 hari terakhir, ya, dan kita sekarang sudah pertengahan, sebentar lagi, ya, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan berada dalam keberkahan juga perlindungan Allah SWT. Sekian sementara yang disampaikan, dan demikian. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf dalam penyampaian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Barakallah Ustadz atas segala kajian tadi yang sudah diberikan, ilmunya yang bermanfaat. Ya Allah Ustadz. Baiklah Ustadz, sambil menunggu pertanyaan dari para teteh-teteh nih, kalau ada yang mau bertanya silakan, bisa langsung, bisa juga lewat chat, atau mungkin mau pantun dulu, Mbak Siap, Berta. Mbak Dini. Pantun dulu ya. Dingin kali kayaknya Mbak Berta di sana itu. Oh, dingin, dingin. Dingin, Mbak Dini, dinginnya balik lagi. Oh ya Allah. Enggak Mbak Berta. Siap, Mbak Dini. Makasih Ustadz. Masya Allah kajiannya Ustadz. Ini perlu dibarengin dengan pantun ini Ustadz. Untuk lebih mengingatkan apa yang telah Ustadz jabarkan tadi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmah, pahala diganda setiap saat. Mari bersama sholat berjamaah, mencari ridha Allah yang hebat. Siang puasa terasa dahaga, sore hari mandi berlulur. Meski terasa tak bertenaga, terawih dan mengaji janganlah diulur. Kudapan lezat, bolu pandan, disimpan dalam lemari terkunci. Telah sampai setengah Ramadan, terus semangat di bulan suci. Pergi ke pasar membeli kurma manis untuk buka keluarga. Janganlah lisan berucap celah agar ruhiyah puasa tetap terjaga. Kelapa hijau terjuntai di dahan, minuman terbaik berbuka puasa. Ramadan bukan sekedar menahan, tapi mendekat pada Allah yang Esa. Teringat akan kampung halaman, berburu takjil di jalanan Indonesia. Luruskan niat, teguhkan iman agar pahala puasa tiada sia-sia. Bunga melati putih berseri, harum semerbak di dalam taman. Al-Quran dibaca setiap hari, menjaga cahaya, penyejuk iman. Puasa mungkin bikin badan letih, dosa dan salah dilebur dicuci. Hati bersih, jiwa pun putih, sambut berkah di bulan suci. Pergi ke pasar membeli ikan dimasak untuk hidangan. Separuh Ramadan telah berjalan, janganlah kendur iman di badan. Jalan-jalan ke Masjid Al-Jabbar, banyak jemaah sedang tadarusan. Ramadan harus tetap bersabar, menjaga lisan terbaik perbuatan. Sekarang yang terakhir. Ke hulu sungai mencari rakit bambu kini telah hilang. Lelah beribadah janganlah bangkit, malam mulia akan segera datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Berta. Kesimpulannya udah ada seperti biasa ya Mbak Berta ya. Masya Allah. Terima kasih Mbak Berta. Ustadz, kita akan langsung ke pertanyaan. Tapi sebelum ke pertanyaan tadi saya agak sedikit mencatat Ustadz. Mungkin ini yang banyak orang lebih banyak mungkin mengejar ya Ustadz supaya khatam Quran gitu ya Ustadz ya yang memang bagus juga Ustadz ya. Tapi tadi ada sedikit yang menyentuh saya. Ustadz menyatakan bahwa Ramadan adalah bagaimana merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam arti ikhlas. Ikhlas itu kan yang paling susah ya Ustadz ya. Memang benar itu ikhlas memang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Kemudian bersih dari penyakit hati itu juga sulit ya Ustadz ya. Sebagai manusia sangat sulit mengistirahatkan jiwa, memberi makan kalbu. Nah ini Masya Allah ya Ustadz ya. Ini yang memang harus dilatih. Jadi puasa itu sebenarnya mungkin ya Ustadz termasuk saya, salah satunya saya pribadi ya Ustadz ya. Puasa sudah seperti di apa ya Ustadz, sudah seperti didoktrin bahwa puasa tadarus harus hatam Quran gitu Ustadz bahwa puasa saya harus setiap hari melakukan ini itu gitu. Tapi mungkin yang prinsip dari saumnya itu mungkin ya Ustadz ya sebenarnya kalbunya kita yang sedang diproses dibersihkan itu ya Ustadz ya menjadi pribadi lebih baik mungkin itu ya bagaimana setelah berpuasa mungkin saya nggak gosip lagi gitu ya Ustadz ya mungkin jauh lebih sabar sama suami gitu ya Ustadz ya lebih ikhlas gitu ya dengan anak-anak misalnya itu kali ya Ustadz yang harus dipelajari yang ada salah satu ustadz juga menyatat mungkin sebaiknya memang kita membuat catatan gitu Ustadz. Apa yang kita inginkan setelah Ramadan ini menjadi target gitu ya Ustadz ya. Itu yang memang banyak orang lupakan mungkin. Khususnya untuk saya pribadi gitu Ustadz. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan. Pertanyaan yang pertama sebenarnya tadi udah ada yang duluan bertanya. Ini siapa ya? Oppo Reno 2ZA. Siapa ya ini ya? Namanya nggak ada soalnya. Itu orang Korea Mbak Dini. Oppo gitu. Oh, bukannya Opa ya. Boleh silakan, tapi namanya siapa ya? Mangga. Yang ingin bertanya ini yang sudah melambaikan tangan ini. Siapa ya? Oppo Reno. Ya udah kalau Oppo Reno-nya belum bisa bertanya, kita langsung aja ke pertanyaan Teh Adiba. Teh Adiba pertanyaannya terjadi sama saya sekali Teh Adiba. Saking saya capeknya juga kemarin itu tuh benar. Assalamualaikum Halo, Pak Ustadz. Iya ya.
Ini Idar, nggak tahu kenapa nama saya diubah sama si Oppo nih. Oh, Bu Idar, ya Allah, Masya Allah. Bu Idar. Oh iya, 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 Bu Idar, saya ganti Saya sendiri namanya. nggak ngerti kok kok ada Oppo Reno gitu. Memang itu telepon saya, tapi biasanya nama saya ditulis. Ya udah, saya tulis Bu Idar ya. Oke, Bu Idar, silakan Bu Idar, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi Ustadz mengatakan bahwa ibadah di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat. Apakah kalau kita bersedekah di Masjidil Haram misalnya itu juga termasuk ibadah yang pahalanya di 100.000 kali lipat gitu Ustaz. Dan kalau kita bersedekah atas nama orang lain misalnya atas nama orang tua, saya dengar itu pahalanya sampai, pahala sedekahnya sampai dan pahala orang yang memberi juga tidak berkurang. Kalau itu benar, berarti kalau kita bersedekah 1 euro di Masjidil Haram atas nama ibu, misalnya ibu kita, dia dapat pahala 100.000 kali lipat dan kita juga 100.000 kali lipat. Apa benar begitu, Ustaz? Kalau begitu berarti dengan 1 euro kita sudah bersedekah 200.000 ya, Ustaz. Ya, apa benar itu, Ustaz? Terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih Bu Idar atas pertanyaannya. Baik, terkait dengan keterangan yang tadi bahwa itu berdasarkan memang ada keterangan tertulisnya, ya. Ada yang menyebutkan itu adalah hadis Nabi yang sahih. Kemudian dari sana menggambarkan bagaimana tempat tadi memang berbeda dari tempat yang lain, ya. Ada yang 100.000, kemudian 1.000, kemudian 500, kemudian kalau di masjid sekitar selain itu ya 27 pahala kebaikan, dan ini adalah di sisi lain sebagai motivasi bagi kita untuk senantiasa melakukan sholat di masjid, ya, terutama bagi laki-laki gitu kan, berjamaah, dan motivasi untuk berkeinginan untuk sholat, ya, dan melakukan sholat di tempat-tempat yang tadi, ya. Nah, memang ada yang menyebutkan bahwa ketika berinfak juga itu dikiaskan kepada pahala yang tadi, berarti tinggal dikalikan saja. Tetapi saya melihat daripada keterangan itu adalah ya, karena di dunia ini kan ada tempat istijabah, ada sa'atul istijabah. Ya, kalau tempat istijabah itu adalah di Makkah dan Madinah, ada di Raudhah, dan kemudian kalau di Makkah di sekitar Ka'bah itu kan di Hijr Ismail. Dan kita tentunya yang tidak berada di sana akan jauh ketinggalan, ya. Maka bagaimana ada yang namanya waktu yang istijabah itu, ya. Di sisi lain maksud saya adalah ini sebagai motivasi bagi kita untuk pergi dan beribadah di tempat-tempat tadi karena ada keistimewaan, dan ia termasuk kepada untuk menunaikan kewajiban rukun Islam itu kan ya di Makkah itu kan, ya, berhaji itu tidak bisa di tempat lain, yaitu salah satu keistimewaan itu kan. Nah, tetapi di sisi lain adalah bagaimana ada perhitungan-perhitungan itu, ya, dan juga ada waktu yang istimewa, ya. Setiap kita dimanapun sama ada waktu yang istimewa, terlebih di bulan puasa ini kan dalam hadis qudsi itu disebutkan, ya, ada waktu yang istimewa yang dilipat gandakan dan lebih lagi lipat gandanya, bisa 7, bisa sampai 700, bisa sampai tidak terhingga gitu kan, ya. Itu di sepertiga malam terakhir ada 3 di sana yang disampaikan, siapa yang meminta akan diberikan, siapa yang memohon ampun akan ampuni itu kan.
Nah, kemudian juga siapa yang meminta kesehatan akan Allah sehatkan. Nah, para ulama menyebutkan di antara doa-doa itu, ya, yang istimewa permintaan itu kita lebih banyak kepada meminta ampun kepada Allah. Siapa yang meminta ampun, Allah akan ampuni. Karena ketika seseorang itu tidak ada jarak dengan Allah, dia sudah ampuni, dia nanti mudah Allah kabulkan permintaannya. Nah, itu para ulama menyebutkan seperti itu. Dalam artian, kaitannya dengan yang tadi, memang betul ya, dari keterangan-keterangan itu adalah ya ada lipat gandanya pahala kebaikan. Tetapi saya pun ada kalanya berpikir, bagaimana dengan kita yang tidak ada di sana, ya saudara-saudara yang di sana berlipat-lipat pahala kebaikannya, ya. Maka kita yang tidak ada di tempat itu pun masih punya peluang yang besar. Bulan puasa juga sama gitu kan. Ya, bulan puasa bahwa ada keistimewaan ketika memberikan makan berbuka kepada orang lain yang sedang berpuasa. Ya, dalam hadisnya disebutkan bahwa tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Ya, bahkan dilipat gandakan. Ya, ini menandakan bahwa bagaimana ada ya waktu-waktu yang istimewa berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan sepertiga malam terakhir. Nah, ketika kita di antara kita ada yang Allah takdirkan ataupun berada di tempat-tempat yang tadi yang istimewa, ya alhamdulillah bisa dimaksimalkan pahala-pahala kebaikannya gitu kan. Pahala-pahala amalan-amalan kebaikan sehingga nanti pahala kebaikan dari Allah itu betul-betul berlipat ganda. Tetapi ketika lagi-lagi kita mencermati ayat di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita tadi sholat, kemudian mengingatkan juga kita berinfak, itu berbanding lurus juga dengan keikhlasan kita. Nah, maka keikhlasan ini kan berlaku di manapun dan kapanpun, gitu kan? Ya, berlaku dimanapun dan kapanpun. Ya, sholat itu kata baginda Rasul, ketika di antara kita sholat berjamaah di masjid, itu secara perhitungan pahalanya memang mendapatkan 27 ya dibandingkan dengan yang tidak yaitu 1. Tetapi orang yang berdekatan itu berbeda pahala kebaikannya. Sholatnya yang didapat. Ada yang dapat 10, ada yang dapat setengahnya mungkin 50, ada yang sepertiganya, ada yang dapat full 100%. Ya. Di akhir keterangannya adalah tergantung kehusuan dan keikhlasan. Nah, maka semua kita berpeluang mendapatkan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Nah, yang perlu kita manage, perhatikan itu adalah bagaimana keikhlasan kita. Mudah-mudahan dengan puasa ini kan kita semakin terasah itu kan untuk keikhlasannya kepada Allah SWT. Jadi bersyukur bagi siapa yang Allah takdirkan untuk bisa berbuat infak, sedekah, ataupun juga bisa sholat di tempat-tempat yang istimewa tadi. Dan tetapi bagi yang tidak berkesempatan, ya peluang pahala kebaikan dimanapun, kapanpun, senantiasa Allah berikan. Demikian. Mangga. Jazakallah khair, Ustaz. Sami-sami. Mangga. Alhamdulillah, semoga cukup jelas ya Bu Ida. Pertanyaan berikutnya Ya, datang dari Teh terima Diba. kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya biasa nyicil salat tarawih 11 rakaat dengan mengerjakan 8 rakaat setelah Isya, lalu berniat menutup witir 3 rakaat sebelum subuh. Jika saya tertidur dan baru bangun saat subuh sehingga tidak sempat witir, apakah 8 rakaat yang sudah saya kerjakan di awal tetap sah sebagai salat tarawih? Ini kejadian nih sama saya kemarin Ustadz. Jadi saking saya kecapeannya, itu saya kebangun itu Ustadz 2 menit sebelum subuh, cuma bisa minum air buru-buru Ustadz. Capek banget waktu itu ngerjain sesuatu lah gitu Ustadz. Jadi witir saya nggak ngejalanin witir.
Akhirnya sejak itu ya udah, jadi saya benar-benar tarawih 4-4-3 aja. Tapi saya tetap bangun Ustadz untuk sholat tahajud. Nah, itu boleh nggak Ustadz ya gitu kan? Kalau yang sehari-hari sih saya nggak apa-apa ya Ustadz. Maksudnya Ustadz pernah bilang kan sama saya biasa sholat ditutup dengan witir, setelah Isya witir, kemudian saya bangun tahajud empat tiga apa empat tiga lagi gitu ya Ustadz, empat empat lagi ya Ustadz istilahnya gitu kan. Nah kalau ini gimana nih Ustadz nih? Apakah sholatnya tetap syah dan apakah setelah witir yang kita kerjakan tarawih itu kita tetap boleh sholat tahajud gitu Ustadz? Mangga Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sholat tarawihnya 8 ya Teh. Setelah 8 ketiduran Iya betul yang Ustadz. iya iya baik. Ya sholatnya sah sholatnya. Ya jadi terkait dengan rakaat ya itu ada yang 11, ada yang lebih dari 11. Intinya yang penting tarawih dilakukan ya. Jangan sampai lewat tidak tarawih karena memang tarawih itu adalah istimewa berada di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan walaupun sunnah gitu kan. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan untuk tarawih karena memang tarawih kan walaupun 11 rakaat itu perlu apa ya? Perlu kekuatan apalagi setelah makan itu kan. Ya, setelah makan. Ya, kalau 8 kemudian tertidur ya nggak apa-apa. Yang penting nanti pas mau sholat lagi diakhiri dengan witir. Ya, berarti eh, diakhiri dengan ganjil, bisa 1, bisa 3, gitu kan, ya bisa 5. Ya, kalau yang sudah witir setelah isya, ya tarawih sampai 11, ya nanti ketika bangun tidak witir lagi, ya. Kalau bisa sampai banyak, ya sampai 4, 8, 12, ya. Ada yang menyebutkan memang 12 sholat tahajud itu kalau di luar witir gitu kan ya bisa silakan ya minimal 2 itu kan minimal 2 rakaat. Jadi kalau sudah 11 pas bangun sebelum sahur ya sempat 2 ya kalau sempat 4 silakan bisa ditambah semakin banyak mungkin tentunya semakin baik dan dibarengi dengan tadi karena Allah gitu kan ya minimal 2 ya saya pun tidak banyak-banyak biasanya 2 atau kalau mau 4 ya yang penting kita lakukan ya jangan sampai tidak dilakukan ya sambil dinikmati itu kan ya beda-beda kalau sunnah itu kan bebas bisa lama bisa sebentar ya kalau mau lama berarti bisa bangunnya lebih lebih awal gitu kan ya yang penting jangan sampai memberatkan kita ya jadi ya tadi karena berbicara tentang ibadah itu ya bukan semata-mata karena menarik kan ada keterangan bahwa di antara amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang kontinuitas walaupun sedikit. Nah, ya ini sebenarnya bukan di sisi lain bukan alasan bagi orang-orang yang malas beramal, tetapi di sisi lain di sana ada sebuah apa ya? Dicintai, ada kata-kata dicintai dan ikhlas. Nah, memang itu apa ya kayak sepele sebenarnya tetapi ketika kita rasakan ya makanya sholat sunnah juga ya nggak apa-apa mau 2 rakaat gitu kan atau kalau sempat 4 sebelum sebelum tahajud apa sebelum sahur itu gitu kan nah kita bebas bisa sebentar bisa lama ya tergantung kondisi karena ada kalanya kan kita sholat juga kan tergantung kondisi itu ya kondisi spiritual kita gitu kan ya jadi dinikmati itu yang saya rasakan memang menikmati itu nanti akan uh, berdampak pada amalan-amalan yang lain ya jadi silahkan bisa 2 bisa 4 kalau belum witir ya bisa witir nanti sebelum sebelum sahur jadi kalau tadi kejadian saking capeknya ya kalau capek uh, namanya juga capek kan. Saya juga pernah malam kapan itu kan.
ingat-ingat pas mau itu, saking ini sudah witir belum itu kan, karena kalau capek ya capek gitu kan. Tahu-tahu ketiduran itu kan. Ya, 8 kemudian nanti dilanjutkan lagi 3 ya ataupun 5 ya. Masih nyambung gitu sebenarnya gitu kan. Masih nyambung. Jadi ketika kita bisa, kan pahalanya ketika kita sholat taraweh sampai tuntas itu kan, apalagi kalau berjamaah, itu dalam keterangannya disebutkan dia seperti sholat semalaman gitu kan. Nah, masih nyambung itu sampai sahur itu ya, sampai sahur. Jadi itu mana yang mudah bagi kita dan kemudian itu membekas bagi diri kita, itu yang dilakukan. Dan memang sholat di sepertiga malam terakhir sebelum sahur itu memang lebih berbekas memang ya. Walaupun makanya tadi kalau sempat jangan sampai ditinggalkan ya, harus walaupun 2 rakaat gitu kan ya. Kecuali ya tadi apa ke kesiangan pisan gitu kan. Jadi hanya ada waktu untuk minum ya, itu mah minum, jangan sholat ya, minum aja gitu kan. Ya mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan diberikan kekuatan insya Allah untuk bangun sebelum sahur. Semangat. Baik Ustadz, Alhamdulillah. Semoga cukup jelas ya Teh Diba. Ya, jelas, Ten. Terima kasih. Ya. Ustadz, saya ada pertanyaan. Untuk jadi imam sholat tarawih itu ada syaratnya nggak sih Ustadz? Misalkan nih ya, kalau orangnya cuma bisa 2 surat gitu Ustadz. Surat kul-kul aja, kalau wahad sama kul binas gitu Ustadz. Bisa nggak ya jadi imam tarawih gitu? Sementara eh, istrinya gitu Ustadz suratnya lebih banyak gitu. Tapi kan yang jadi imam harus suami gitu Ustadz. Gimana Ustadz itu? Iya, baik, terima kasih Teh. Untuk menjadi imam sholat, ya, sholat itu ada rukunnya kan, ada yang harus dilakukan, ya, yang harus dilakukan. Sholat itu, yang namanya sholat kan, apa yang namanya sholat? Sholat itu adalah yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, ya. Jadi takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, itu yang wajib, ya, yang wajib itu. Kalau tidak bisa Fatihah juga, dalam Al-Quran disebutkan faqra'u ma tayassara minal Quran. Ya, baca ayat yang pendek dari Al-Quran yang hafal. Al-Fatihah itu kan 7 ayat ya. Kalau cuma hafal qul huwallahu ahad, cuma 1 ayat hafalnya, itu yang dibaca ketika sholat. Ya. Kalau tidak hafal sama sekali dari Al-Quran, baca zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu yang dibaca. Ya, pengganti Fatihah. Tapi saya kira Fatihah insya Allah semuanya bisa gitu kan. Ya, jadi yang wajib ketika salat itu baca Fatihah. Ya, baca surat itu adalah sunnah. Ya, kalaupun tidak baca surat, sah salatnya. Ya, setelah itu ruku. Ya, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian berdiri lagi. Ya. Jadi kalau hafalan Al-Qur'annya, surat-surat Al-Qur'annya, walaupun surat-surat pendek itu banyak, ya alhamdulillah. Kalaupun sedikit atau bahkan belum ada yang hafal banyak, ya sedikit namanya ya. Ya yang sudah hafal saja gitu kan. Ya, makanya dulu ada cerita seorang sahabat yang disampaikan kepada Rasul, gitu kan. Yang diadukan kepada Rasul. Ada sahabat yang menjadi imam, ya. Kemudian yang dia baca setiap sholatnya itu surat apa? Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Itu kan pendek ya, pendek dan ya mudah gitu kan. Ya. Tetapi Al-Ikhlas itu kan luar biasa, itu ada keterangan yang menyebutkan siapa yang baca 3 kali sama dengan sepertiga sama dengan khatam Al-Quran, karena memang dalamnya kan itu ayat tentang mengesahkan Allah. Itu inti itu kan sebenarnya. Kalau dilihat dari maknanya. Itu ada yang
adukan kepada Rasulullah. Ada seorang sahabat, dia imam, yang dibaca Qul huwallahu ahad saja. Makmumnya protes gitu kan, ya bosan gitu kan, ya mengadu kepada Rasul, ya Rasul, ya imam saya ini yang dibaca dia Qul huwallahu ahad terus gitu kan, ya sampai ditanya sama Rasul, betul yang kamu baca itu kan, Qul huwallahu ahad, sama imamnya tanya, iya, kenapa kamu baca? Saya senang sama ayat itu katanya. Ya, dan dijawab oleh Rasul, karena senangmu, cintamu terhadap surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, itu yang menyebabkan kamu masuk surga katanya. Gitu. Jadi ya mungkin setiap kita berupaya untuk terus menambah hafalannya supaya semakin bisa menikmati sholatnya lama. Tetapi yang ada disyukuri saja gitu kan. Dalam artian sholat itu wajibnya ataupun rukunnya baca Fatihah. Nah, kalau hafalannya Al-Qur'annya ada dan banyak, itu terus yang dibaca. Kalau hafalannya yang ada ya Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya itu yang dibaca. Nanti itu sering dibaca pun nanti Allah akan tambahkan hafalannya insya Allah. Jadi yang ada disyukuri. Mensyukurinya adalah dengan dibaca. Jadi kalau baca surat itu sunnah maksudnya, bukan wajib. Mudah-mudahan dengan seringnya baca itu nanti termotivasi untuk ternyata baca surat Al-Ikhlas itu enak ya, tambah Al-Falaq juga enak ya, pengen nambah surat yang lainnya gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi sah sholatnya. Jadi syarat untuk imam itu bacaannya adalah dia bisa baca surat Al-Fatihah itu. Kalaupun tidak bisa, ya tadi baca yang paling pendek dari, tapi insya Allah Fatihah semuanya hafal insya Allah. Demikian deh. Baik Ustadz, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup jelas Ustadz, nanti saya bilang ya Ustadz sama suami saya biar lebih percaya diri. Soalnya kalau sholat yang biasa sih nggak apa-apa Ustadz. Selalu jadi imam, tapi untuk tarawih kurang pede Ustadz. Jadi anak saya yang disuruh maju terus si Adam, karena suratnya dia banyak, hafalannya dia banyak Ustadz itu. Ya mudah-mudahan aja Ustadz ya. Jadi nggak apa-apa ya Ustadz ya. Walaupun cuman cool-cool terus ya Ustadz, yang pakai-pakai Iya, cool, pokoknya gampang gitu Ustadz ya. Baik, biar lebih percaya diri deh. Baik Ustadz, terima kasih ya Ustadz karena waktunya juga sudah mau pukul 12. Masih ada yang mau bertanya nggak teteh-teteh atau bapak-bapak mungkin di sini? Kalau enggak kita tutup karena sudah mau maghrib juga ya Ustadz ya di Indonesia ya Ustadz ya. ya 10 menit lagi. Nah, mau maghrib 10 menit lagi sudah siap-siap ini. Baik, terima kasih semuanya. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga semua yang tadi kita dapatkan bisa membuat kita semakin lebih semangat lagi, membuat kita lebih baik lagi. Dan tadi seperti kata Ustadz, selama bulan puasa ini kita memberi makan kalbu ya Ustadz, ya, memberi makan kalbu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mangga Ustadz ditutup dengan kesimpulan dan juga doa penutup. Mangga Ustadz. Baik, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sampai penghujung. Dan kesimpulannya tadi sudah disampaikan oleh sahabat kita, ya, Mbak Berta, luar biasa di pantunnya, itu kesimpulannya. Kesimpulan dari saya adalah doa, mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan semangat sampai akhir, sampai finish melaksanakan, menjalankan ibadah puasa ini, dan tentunya Allah SWT menerima amalan-amalan kita, dan sebagaimana doa yang tadi Allah menyampaikan kita pada puncak, ya, puncaknya di bulan Ramadan ini adalah malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir, ya, tidak disebutkan di satu malam. Ini adalah supaya kita bersiap, ya, supaya kita bersiap di hari-hari tersisa. Dan tidak terasa ya pertengahan ini, ya, pertengahan biasanya kalau dari tanggal 11 sampai 20 itu tidak terasa, betul tidak terasa itu kan. Tinggal 5 hari lagi nanti kita sampai akhir. Mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa memberikan kekuatannya kepada kita dan keamanan, ya, keamanan terutama juga kepada kita dimanapun kita berada. Karena memang akhir-akhir ini ya cuaca tidak menentu juga
faktor keamanan juga tidak menentu. Tetapi kita senantiasa meminta kepada Allah yang maha menentukan segalanya. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina maulana Muhammad amin ya rabbal alamin. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك يا عظيم سلطان اللهم تقبل منا يا رب انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضانا ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته siapapun yang sakit engkau sembuhkan ya Rabb ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Terima kasih teh hatur nuhun semuanya jamaah sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah sampai penghujung. Mari kita sama-sama menutup dengan baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Teteh. Pak Ustadz, Teh Desi, Mbak Berta, sehat-sehat Sulna, semua. sawang sulna semuanya. Turnuhun pisan Pak Ustadz Taib. Selamat berbuka puasa yang berada di Indonesia. Atur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mangga kasih semuanya. Ustadz dan Mbak. Assalamualaikum. Sama-sama Teh Hati, sama-sama. Saya tutup semuanya ya. Mohon maaf lahir batin bila tadi ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.